Ya, masih terkait dengan pertemuan sebelumnya. Ada yang penting untuk dijelaskan ulang. Ini tuh lebih luas tentang pentingnya peranan kelas menengah untuk kemajuan masyarakat. Sebelumnya kan Bapak pernah bilang bahwasanya untuk kemajuan masyarakat Indonesia itu susah berharap dari pemerintah saja. Nah, terdapat banyak fakta kuatnya masyarakat di Indonesia ini karena peranan kelompok sipil. Contohnya seperti organisasi sosial, LSM, dan bahkan unit-unit kerja lokal. Nah, dari sini ada pertanyaan Pak dari relawan kemarin-kemarin ya Pak. Bagaimana caranya nanti kalau kita terjun di masyarakat itu memulainya? Jadi permulaannya kalau kita terjun di masyarakat itu harus kayak gimana? Terus apa saja peran yang harus dilakukan? Itu terus bagaimana cara mengajak orang lain, terutama kelas menengah agar punya kepedulian sosial? Gitu Pak. Nah itu kelas menengah. Iya. Itu menentukan dimanapun. Kelas menengah itu apa? Kamu udah tahu? Belum? Dijelasin aja deh Pak. Kelas menengah itu cukup membingungkan di Indonesia. Tapi begini, singkat sebenarnya kelas menengah itu kelas antara. Antara yang golongan atas, antara yang bawah. Nah, cara menggolongkan kelas menengah itu kalau ilmuwan ekonomi politik, Ekopol, nah itu dari sisi kemampuan ekonomi, tapi sekaligus juga di situ ada kemampuan sosial. Jadi ada memang kelas menengah itu yang sifatnya secara ekonomi lapisannya elit, tapi dia tidak masuk kategori yang agen perubahan. Karena kita bicara ini bukan hanya ilmu baku dari sisi ekonomi, tapi kalau menarik juga kalau dijelaskan dari sisi ekonomi yang saklek ya. Kelas menengah itu di dunia ukurannya berbeda-beda di setiap negara. Nah anehnya di Indonesia itu yang disebut kelas menengah itu pendapatannya berapa sih? Bayangan kita kan 25 juta sampai 50 juta. Enggak, kelas menengah di Indonesia itu ternyata pendapatannya dari 2 juta sampai angka 9 juta. Sekarang ini, jadi ini kelas menengah atau kelas kere sebenarnya? Berarti kelas rendahnya lebih bawah? Enggak, di bawah itu rendah. Jadi kalau pendapatannya sudah 2 juta per kapita, katakanlah kemampuan konsumsi sebenarnya itu 2 juta, itu sudah masuk kelas menengah. Nah, sementara untuk menjadi kelas menengah yang progresif, produktif, bisa ngurusi masyarakat dan lain sebagainya ya, itu kan butuh kelompok independen. Kelas menengah ini ya, yang independen itu juga tidak sekedar cukup uang. Kalau dari sisi uang saja dia gajinya 9 juta untuk ngurusi rumah tangga itu sudah habis. Dia hanya akan menjadi kelas menengah yang orientasinya tetap masih ke ekonomi. Kelas menengah Indonesia itu karena yang disebut kelas menengah itu 9 juta ke bawah. Ya tahu sendiri kan kalau di Indonesia itu beban kita bukan hanya satu beban keluarga, masih ada nenek, masih ada saudara, sering kayak begitu kan. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi intelektual, nah ini semestinya kan kita hanya bisa ngambil dari lapisan yang bersekolah S1 strata 1 kan. Di luar itu secara elit intelektual tidak memungkinkan kayaknya untuk menjadi apa yang disebut intelektual yang serius, yang memiliki visi. Ya ada memang banyak yang lulusan SMA atau bahkan SMP punya skill yang bagus, tapi dia agaknya akan memiliki keterbatasan untuk menjadi pemimpin yang benar-benar visioner, yang sesuai yang dimaksud ini apa? Ini kan bayangannya adalah kelompok peran kelas menengah untuk memajukan masyarakat. Nah, sementara yang tadi kita bahas itu sebenarnya kelas menengah dalam arti ya ekonomi saja. Nah ini memang agak berat ya. Jadinya di Indonesia itu kelas menengah kita itu kelas menengah yang pendapatannya sangat labil sekali, kecil. Nah, di desa-desa kan memang pada kenyataannya di bawah 2 juta kan satu keluarga itu. Kayak kemampuan konsumsi daya beli kita masyarakat secara umum yang di desa-desa itu rata-rata 600-700 ribu kok per bulan. Karena 2 juta dibagi 3 atau 4. Nah, kan kalaupun dapat 2 juta. Nah, sementara di desa-desa sendiri itu rata-rata kebanyakan petani mendapatkan finansial itu 1.600.000 kalau dihitung. Itu rata-rata, ya ada yang lebih ya, karena
tergantung kepemilikan tanah, tergantung skill dia, tergantung kemampuan dia berdagang, misal itu berbeda-beda. Ini kita bicara rata-rata. Nah, betul bahwa kelas menengah ini harus menjadi agen perubahan. Karena kalau negara tidak mampu melakukan sesuatu dalam banyak hal itu memang, dan itu bukan hanya khas Indonesia, itu berlaku di seluruh dunia. Nah, tapi yang tidak baik itu kalau negara itu tidak bisa ngapa-ngapa, malah ikut ngerusak, malah menyedot anggaran duit kelompok sipil rakyat gitu loh. Pertanian rakyat nggak diurus, tapi begitu maju negara menikmati pajaknya dikorupsi. Ya itu kan sialannya politik kita itu kan ada di situ kan. Sudah nggak berkontribusi ke masyarakat, tapi begitu masyarakat bisa naik ekonominya, bisa bayar pajak, petaninya nggak keurus. Nah, kelas menengah kita harus lebih progresif. Caranya begini, seandainya ini agak susah pendapatannya, nanti kita jadi kelas menengah, tapi paling tidak kompetensi ilmiah kita ya, terus jiwa kepemimpinan kita ada, akselerasi kemampuan kita menghimpun kekuatan masyarakat untuk melakukan perubahan, itu pasti akan ada kemajuan. Bisa jadi nanti kita mengambil peran masuk ke dalam negara. Misal begini, kelas menengah progresif ya, ilmunya bagus dalam ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu pemberdayaan. Nah, itu boleh, bagus mengambil fungsi-fungsi di pemerintahan. Misal jadi kades, itu menarik. Nah, dari situ dia akan bisa memainkan peran yang bagus, memainkan instrumen negara ini untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau tidak, ya enggak apa-apa. Tapi kita perkokoh juga dong kekuatan organisasi kita, termasuk ekonominya juga. Jangan sampai ngurusi organisasi tapi sekaligus menjadi tambatan pekerjaan untuk penghasilan rumah tangga. Ini kan yang sering agak repot, karena organisasi sosial kalau sudah direpoti kepentingan oikos rumah tangga, kepentingan demos dicampur aduk dengan kepentingan oikos, itu repot. Sebaiknya sih ekonomi berdiri sendiri, dikuatkan dulu, entah dari gaji yang bagus. Nah, tapi di satu sisi kita bekerja untuk masyarakat di luar domain ekonomisme gitu loh. Nah, seperti kita di Odesa juga begitu. Semua pengurus Odesa harus selesai masalah ekonomi rumah tangganya di masing-masing. Jangan nanti kita ada gaji di Yayasan Odesa untuk pengurus-pengurus. Kalau sekedar relawan ada honor-honor sedikit untuk ganti bensin, nggak masalah kalian, karena kalian belum bekerja dan itu masih menggunakan duit orang tua kan. Kalau motormu rusak gara-gara urusan sosial kan, ya oke lah, kita yang tanggung jawab pengurus desa mencarikan sedikit-sedikit honor untuk relawan agar bensinnya juga tidak mengambil duit dari orang tua. Nah, tapi kalau pengurus nggak, dia harus punya ilmu dan mau mengorbankan ya waktu, menyisakan waktunya untuk pendidikan masyarakat desa. Finansialnya juga kita harus adakan, kalau kurang ya nyari, menggalang dengan teman-temannya. Jadi kelas menengah yang baik menurut saya yang mampu berhimpun, sadar tanggung jawab sosial dan dilakukan secara bareng-bareng. Karena kita menyadari di Indonesia itu untuk menjadi kelas menengah yang independen banget, itu kalau pendapatannya di bawah 9 juta ya gimana ya? Organisasi kita kan juga jadi lemah gitu loh. Iya. Nah, kalau di atas itu tapi hanya satu orang, sementara pengurusnya 10, yang lain kekurangan kan repot. Nah, lebih baik juga generasi kamu nanti juga harus kuat. Misal pinter dagang juga gitu. Susun kekuatan dulu, nanti umur berapa tahun kita sudah mengambil kiprah peran urusan rumah tangga itu cukup. Kalaupun nggak bisa kaya, minimal cukup. Jangan nanti jadi parasit mencari-cari ekonomi untuk keluarganya tapi dengan cara mengambil peran sosial. Kalau itu saran saya yang mau kaya-kaya gitu, lebih baik mengambil peran di pemerintahan saja, ada gaji legal sah. Tapi jangan jadi maling ya, nyolong. Jadi itu yang masih repot di kita. Kelas menengah kita itu kepengen kaya, caranya mengambil duit publik, duit masyarakat melalui instrumen negara. Nah, itu janganlah. Coba kalau
kita bangun kekuatan dulu sejak muda seperti ini. Kamu terhubung dengan masyarakat, kamu punya jaringan banyak, terus kamu punya kompetensi yang meyakinkan, pertemanan kamu luas, kamu nyalon anggota DPR akan lebih gampang, akan lebih mudah tanpa banyak keluar duit. Kenapa caleg-caleg itu banyak mengeluarkan duit? Karena dia itu sebenarnya selama ini nggak punya basis dengan masyarakat. Dia terpisah, dia nggak ngerti pertanian, dia berorganisasi dengan pura-pura masuk organisasi ini, tapi nggak ada pengalaman, skillnya. Ciri-cirinya orang tidak mahir berorganisasi tapi sering numpuk-numpuk pengalaman itu adalah apa? Dia nggak punya kompetensi, nggak punya kompetensi berbicara secara ilmiah. Itu sudah bukti bahwa dia saat di organisasi itu cuman ikut-ikutan, nggak mampu memiliki kompetensi menulis, nggak mampu melahirkan gagasan pemberdayaan di masyarakat kecil-kecilan, terus membina sekian belas petani misal. Nah, karena itu Yayasan Odesa mengajari Hasnat dan lain-lain itu untuk belajar cara memberdayakan masyarakat supaya nanti kalau jadi politisi sudah punya bekal. Nggak harus jadi politisi, saya juga nggak mau kok. Tapi maksudnya seandainya ke sana itu sudah punya. Kalaupun nggak ke sana, nanti kamu di tetangga sekitar RT-mu itu kamu ngerti kelor, ngerti tanaman, ngerti cara ngolahnya, bahkan punya pengalaman menjualnya, trik menjualnya, dan ngerti sejak usia muda tentang herbal tanaman. Itu lebih bagus. Karena apa? Banyak orang tahu tentang herbal setelah sakit tua. Kenapa kamu nggak sejak muda saja? Kan lebih baik kamu berpikir begitu, ekonomis untuk wirausaha dengan tanaman-tanaman diolah kalau perlu ya. Terus itu nanti akan memberdayakan petani juga, karena apa yang kamu perdagangkan itu akan butuh tenaga kerja tambahan. Tenaga kerja tambahan dari basic pertanian. Petaninya mendapatkan pekerjaan karena kamu beli. Nah, seperti yang kita lakukan, kelor-kelor kan kita kumpulin, bahkan kopi dan sorghum juga laku. Nah, itu menumbuhkan daya dobrak untuk perbaikan masyarakat. Nah, jadi kalau kita jadi kelas menengah nanti harus yang progresif. Setelah progresif, transformatif. Nah, apa itu progresif? Progresif itu kan maju ya, terbang, maju. Tapi jangan berhenti di progresif yang hanya karena karir. Nanti misal kamu jadi menteri atau kamu jadi bupati, jadi ini tidak menguntungkan rakyat. Kalau hanya yang dititi itu karir, jadi kepala dinas ini. Tapi apa dampak di masyarakatnya? Banyak orang yang jadi, tapi gunanya hanya untuk keluarganya saja. Nah, kelas menengah di Indonesia itu masih sebatas itu. Dia sukses jadi menteri, tapi saat jadi menteri enggak memberi dampak ke masyarakat. Karena itu setelah progresif, kita harus transformatif. Jadi transformatif itu bisa tumbuh bersama, memproduksi bersama, entah gerakan, keilmuan, sekolah, macam-macam ya. Apa yang kita lakukan itu tumbuh bersama para petani, tumbuh bersama dengan rakyat kelas bawah. Nah, inilah kelas menengah yang terhubung dengan kelas bawah, kelas proletar istilahnya, Mustad Afin gitu kan. Nah, itu ayo kita gini, angkat juga derajat mereka. Dihargai ilmunya, dihargai perannya, kan asik gitu loh kalau seperti itu. Nah, kelas menengah kita itu selain lemah ilmu juga lemah duit. Jadi sama. Ini kayak petani kita itu lemah duit juga lemah ilmu. Kelas menengahnya juga ternyata karena pendapatannya juga nggak jauh-jauh. Sebenarnya kalau kita mau sehat, kelas menengah kita itu minimal itu 7 juta. Antara 7 juta sampai 25 juta. Tapi kita itu antara 2 juta sampai 9 juta. Ini sebenarnya bangsa kere ini. Kere banget. Kalau minimal yang disebut kelas menengah adalah pendapatan 7 juta. Rentangnya sampai 25 juta. Wah, asik gitu. Peran-peran sosial bisa maksimal itu nanti. Tapi oke lah. Kalau ekonominya kurang optimal, kita masih punya satu cara nih. Kalau nggak kaya,
kamu kalau kurang ekonominya, tetap perkuat saja ilmu pengetahuannya. Nanti rezeki akan datang, ekonomi juga akan tumbuh dengan keselarasan ilmu pengetahuan. Logika ini apa sih dasarnya saya ngomong begini? Gampang. Kita eksperimen dengan anak-anak ini. Siapa? Sido, Hakim, lulusan, ada yang Unpad, ada yang UIN. Kosong belum pemikiran dan skill jurnalistik. Nah, kita latihan bareng. Transformatif kan ini. Iya betul Pak. Diskusi rutin seminggu sampai 3-4 kali sekarang, intensif. Ini melahirkan skill, kekuatan. Nah, kekuatan yang sejak awal ini kita bangun niatnya untuk transformasi, bukan sekedar untuk karir Hakim menjadi wartawan, karir Sido sebagai filmmaker. Filmmaker. Kalau itu gampang, kalau menurut saya ini skill-skill sudah jalan. Nanti saya hubungkan dengan teman yang di Jakarta itu yang produsen film. Ini skill. Sido besok dapat gaji entah 7 juta, 12 juta bisa. Itu rasanya tidak terlalu susah. Hakim saya minta kerja di media massa, langsung dapat gaji minimal UMR. Udah selesai, dia kampus, lulus, kerja. Kan normalnya begitu. Tapi saya nggak pengen sebatas itu. Hakim harus punya visi bagaimana nanti menjadi jurnalisme yang bisa membantu para petani. Sido juga bisa bikin video yang itu nanti bisa menyuarakan orang-orang yang terlunta-lunta di desa-desa, membantu masyarakat dengan jurnalistik. Makanya slogan kita adalah jurnalisme itu untuk senjata perjuangan. Pena dan kamera sebagai alat atau senjata perjuangan untuk kebebasan dan pembebasan kita, untuk membantu orang-orang yang kurang mampu gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi ayo jadi kelas menengah yang benar. Tadi kategori kelas menengah sudah ya saya jelaskan, kurang lebih seperti itu. Jadi sudah paham kelas menengah adalah berpenghasilan rentang 2 sampai 9 juta. Aku ketawa, mestinya kan Harusnya jangan segitu. yang asik itu kalau 15 sampai 30 juta gitu Ya, kan. udah sih. Ternyata ini elit, di Indonesia itu elit. Ya, Nah, kalau elit itu dari 9 sampai ke berapa ya tak terbatas ya, karena ada segelintir orang yang 10 orang di Indonesia yang kekayaannya itu sama aja bisa mengcover 40 juta rakyat gitu kan. Ya. Nah, itu memang berlebihan yang kayak gitu. Itu yang disebut ketidakadilan gitu. Oke, soal kelas menengah cukup ya, Has. Oke. Pak, makasih banyak.